Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, seperti itu ya. Sebelum ini masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa ya. Monggo, dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir di pembelajaran matematika kali ini. Saya ingin bertanya, Pak Guru ingin bertanya di sini. Untuk gambar dari Pak Guru ini macet-macet atau lancar seperti itu? Lancar, Pak. Lancar ya, alhamdulillah. Untuk jaringan sudah lancar ya. Terus untuk yang off cam, saya juga kurang paham ini. Ini kenapa ini kok off cam ini? Mungkin juga jaringan. Muhammad Fahril lancar tapi ya untuk gambar dan suara Bapak di sini? Lancar, Pak, lancar. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya saya absen dulu ya. Untuk yang pertama itu ada Andi Husen, ada Hadir. Kavin, Hadir, ya? Pak. Nabilatus. Hadir, Pak. Untuk jaringan sudah lancar semua. Nah, seperti itu. Jadi ya kalian harus bersyukur ya bisa mengikuti pembelajaran daring di sini. Kalian punya sinyal yang kuat, harus bisa lebih bersyukur lagi dengan cara memanfaatkan jaringan ini, jaringan kelancaran untuk belajar. Seperti itu. Enggak hanya dibuat untuk main game dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian juga harus rajin belajar di sini supaya nanti kalian bisa pintar seperti itu. Oh ya anak-anak, untuk ini apa namanya? Kalian di sini tetap harus ini ya menjaga protokol kesehatan ya. Kebetulan ini di rumah nggak pakai masker nggak apa-apa ini. Tapi kalau nanti besok kalian luring atau ke sekolah kalian harus pakai masker seperti itu. Dan jangan lupa tetap berbuat baik yang benar seperti itu. Zidan, kenapa Zidan? Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Soalnya ini tadi ada cahaya. Tapi baik-baik saja ya kondisinya. Ya baik, Pak. Ya seperti itu, alhamdulillah. Kalian harus berbuat baik yang benar. Berbuat baik yang benar itu adalah berbuat baik yang memang benar. Contohnya seperti ini. Ada siswanya yang bolos. Ada teman kalian yang bolos seperti itu. Jadi minta tolong temannya, jangan dilaporkan ke gurunya. Kalian kalau melaporkan itu namanya benar, tapi kalau tidak melaporkan kalian salah seperti itu. Itu berbuat baik tapi yang benar seperti itu ya. Terus materi minggu lalu kalian juga sudah mempelajari tentang penjualan, pembelian dan juga persentase laba dan rugi ya kan? Mungkin di sini masih ada yang ingat nggak persentase rugi dan laba? Monggo dipersilakan yang mau berbicara. Saya, Pak. Ya, monggo Nabilatus. Persentase laba dan rugi untuk Ya. mengukur performa dari penjualan. Pada umumnya para pedagang akan menghitung persentase keuntungan dan juga kerugian. Nah, seperti itu. Betul sekali Nabilatus, itu hasil kesimpulan dari diskusi kemarin ya tentang persentase laba dan rugi seperti itu. Kita akan melanjutkan ke materi bunga tunggal, tetap di aritmatika sosial. Aritmatika sosial, bunga tunggal, tapi beda subjek. Di sini ada yang tahu bunga tunggal nggak? Coba. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besarnya modal. Wah, ini kan materi baru. Jadi di sini kita pada pembelajaran kali ini akan membahas tentang apa itu bunga tunggal. Seperti itu ya. Seperti yang dikatakan Kirana, mungkin Kirana sudah belajar tadi malam. Ini sebagai contoh, kalian juga harus belajar. Kalau malam itu belajar, materi besok itu apa? Jadi kalian harus belajar seperti itu. Belajar tentang materi selanjutnya. Di sini saya akan meng-share PowerPoint. Nanti PowerPoint ini juga bisa kalian unduh ya. Bisa unduh di Google Classroom seperti itu. Nah, kalau sudah nih materi kita di sini sekarang adalah aritmatika sosial tentang bunga tunggal.
Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita kali ini berdasarkan kompetensi dasar. Di buku paket kalian itu ada, di buku paket kalian tentang kompetensi dasar dan lain sebagainya. Di halaman awal di buku paket kalian ada. Itu indikatornya juga ada di sini. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nantinya ketika kalian sudah selesai melakukan pembelajaran ini, kalian bisa menganalisis fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmatika sosial. Serta kalian bisa menguji aritmatika sosial, terutama bunga tunggal yang berkaitan dengan pinjaman. Seperti itu. Ini pengembangannya seperti itu. Sedangkan untuk KD 4.9-nya atau KD keterampilannya, kalian diharapkan bisa mengembangkan permasalahan sehari-hari yang terkait dengan aritmatika sosial. Jadi mengembangkannya itu permasalahannya jadi dari ini bunga tunggal, nanti itu hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu apa, nanti dikembangkan di sana. Dan juga nanti diharapkan kalian bisa menguji masalah kontekstual yang berkaitan dengan aritmatika sosial seperti itu. Itu tujuannya ya, tujuan pembelajarannya. Nah, untuk penilaian kali ini, seperti yang sering saya katakan di awal pembelajaran, itu yang pertama Bapak nilai itu adalah kognitif dari kalian. Kognitif itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan yang Bapak nilai itu adalah tugas. Kalau di luring, Bapak akan menilai dari tugas yang kalian kumpulkan atau kerjakan di LKS seperti itu, dan LKPD, serta ulangan harian. Yang kedua adalah psikomotor. Jadi Bapak akan menilai dari hasil gini, presentasi kalian, cara menunjukkan hasil karya kalian kepada ke teman-teman lainnya, dan terus untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi ketika Bapak melontarkan pertanyaan, terus ada yang menjawab, itu juga termasuk penilaiannya. Jadi ketika ada hal-hal semacam itu, Bapak akan memberikan beberapa poin. Poinnya juga sudah Bapak beri. 1 poin itu bernilai 5 seperti itu. Jadi untuk mendapatkan nilai 100, kalian harus mengumpulkan berapa poin? Ayo. 20, Pak. Nah, pinter. Itu siapa yang berbicara barusan? Namanya? Soimah, Pak. Soimah. Wah, ini pinter ini. Saya tambah langsung ini nilainya ini, Soimah. Dan juga ketika diskusi, kalian juga nanti akan Bapak nilai ketika diskusi dengan teman-temannya. Kalian banyak membantu atau banyak diam seperti itu. Sedangkan afektif itu adalah Bapak akan mengambil nilai kalian dari sikap. Afektif ini kan sikap ya, dari sikap kalian mengikuti pembelajaran seperti itu. On cam atau off cam seperti itu. Yang on cam itu nilainya pasti lebih dari yang off cam. Kenapa? Karena yang on cam makan kuotanya juga banyak. Jadi pengorbanannya Bapak beri nilai lebih. Bapak memiliki sebuah gambar, kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah itu gambar apa itu kira-kira? Brosur motor. Itu apa maksudnya kok kalian dikasih brosur itu? Ada yang bisa nggak? Untuk mempromosikan harga sepeda motor. Nah, di sini ada OTR. OTR itu ada yang tahu nggak OTR itu apa? OTR itu artinya on the road, istilahnya adalah harga cash. Sedangkan UMK dan tenor, UMK itu adalah uang muka. Sedangkan tenor itu adalah cicilan per bulan. Kira-kira menurut kalian lebih enak beli cash atau beli kredit? Cash. Di kredit. Kenapa kok lebih enak beli kredit daripada beli cash? Lebih murah, Pak. Lebih murah. Ya, nah tujuan kalian belajar kayak gini, kalian bisa tahu tidak terkecoh oleh brosur seperti itu. Jadi tidak terkecoh oleh omongan sales-sales. Jadi kalian bisa menghitung. Lah ini kelihatan kan ya? Kelihatan ya. Jadi di sini ya OTR. Kelihatan, Pak. OTR di sini harganya 16.796.000. Ya kan? Kalau harga kredit hasil akhirnya adalah 25.296.000. Nah, kira-kira lebih enak cash atau kredit? Cash. Berapa juta? Selisih 9 juta, Pak. Nah, 9 juta selanjutnya di sini ada tabel angsuran. Di sini kredit musiman dari bank apa ini? BPR WM ya. Kita akan mempelajari ini nantinya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menemukan apa itu bunga tunggal, apa itu modal, dan lain sebagainya. Nah, kalian sekarang bisa mengerjakan LKPD tersebut dan didiskusikan dengan teman kalian di WA group yang sudah Bapak berikan. Saya tidak bisa diskusi soalnya HP-nya dibawa Mbak saya, Pak. Dibawa Mbak saya WA-nya? ada kelompok.
Oh Wa- gitu ya. WA-nya Untuk nggak WA ada nggak punya WA ya itu, Zidan ya nggak? punya Pak. Oh tapi nggak ada grup WA ya? Situ ada WA-nya juga kan? Ada nomornya kan? Ada. Bisa share di chat, nanti Bapak akan add Zidan atau simpan nomornya, nanti tak masukkan ke grup seperti itu untuk mempermudah adanya diskusi kelompok ya. Ini anggota kelompok kalian bisa tulis. Kalian nulisnya di buku tulis nggak apa-apa. Misalkan kalian punya printer, kalian bisa print. Kalau nggak punya nggak usah keluar. Di sini hujan sekarang. Tapi untuk menghemat kuota kalian bisa meninggalkan di Meet dan masuk lagi nanti pukul 13.40 ya 13.40 saya kasih waktu 13.40 sudah masuk kembali ya. Putri dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ini dari kelompok 1 ya. Ayo dipersilakan Putri. Aktivitas 2. Pinjaman dan angsuran. Suku bunga sama dengan lama angsuran dikali bunga angsuran. Sama dengan 12 dikali 1,5%. Sama dengan 18%. Bunga 18% dikali 10.050.000 sama dengan 1.809.000. Angsuran yang akan dibayar setiap bulan. Angsuran sama dengan modal ditambah bunga per lama angsuran sama dengan 10.050.000 ditambah 1.809 per 12 sama dengan 11.859.000 per 12 sama dengan 988.250. Nah, itu jawaban dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Mungkin dari kelompok lainnya, kelompok 3 ada tanggapan, atau dari kelompok 1 ada tanggapan, Pak hasilnya kok nggak sama kayak gitu. Monggo dipersilakan. Dari kelompok 1 dulu, Putri atau Kirana, mungkin ada yang nggak sama? Hasilnya sama Pak, cuman caranya saya yang agak salah sedikit. Oh gitu, caranya agak salah sedikit, tapi hasilnya sama ya? Nggih Pak, sama. Ada yang sudah tahu nggak bunga tunggal? Tadi seperti yang disebutkan Kirana, ada yang masih ingat nggak? Bunga yang selalu timbul pada setiap akhir jangka waktu. Dengan rumus masing-masing seperti ini. Nah, ini setelah T tahun, besarnya bunga adalah bunga sama dengan modal dikali persentase bunga dikali T. T itu adalah jangka waktu. Kalau bunga tunggal itu jadi bunganya besarnya bunga itu tetap dari waktu ke waktu seperti itu. Jadi misalnya bunganya 15%, ya 15% itu. Di laptop kalian bisa scan barcode ini, kalian untuk mendapatkan link materi belajar. Di sana akan dijelaskan lebih rinci dan juga di sana juga akan diberikan PowerPoint ini, nanti kalian bisa download semuanya tentang bunga tunggal aritmatika sosial seperti itu. Dan ini adalah contoh soalnya, anak-anak. Contoh soal yang lain. Untuk tugas kalian, cari brosur tentang pinjaman kredit bank. Nanti difoto brosurnya, terus kalian hitung seperti yang Bapak kerjakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa tadi? Bunga tunggalnya itu? Bunga tunggal adalah bunga yang besarnya tetap. Tugas kalian jangan lupa dikerjakan. Untuk lebih rincinya kalian bisa melihat di Google Classroom. Nanti di sana sudah ada rinciannya. Dan untuk materi berikutnya, nah ini materi berikutnya, kalian akan dipelajari tentang cara menghitung bruto dan juga neto serta tara.
Pak Bruto Neto Tara itu apa? Kita akan belajar lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Kalian akan bisa menghitung beratnya beras tanpa bungkusnya, nggak usah ditimbang. Sebelum kita akhiri, saya sangat berterima kasih kepada Putri, kepada Jini, kepada Nabilatus, Kirana, yang masih tetap bertahan di sini. Sebagai rasa terima kasih saya, kalian sudah presentasi dengan sangat bagus. Kalian akan saya laporkan ke wali kelas untuk mendapatkan nilai afektif dan psikomotor yang luar biasa seperti itu. Terima kasih anak-anak. Silahkan dipimpin berdoa, Fahril. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.